Oke, untuk soal ini seperti biasa teman-teman kita lihat dulu subjek predikatnya, lalu lihat A, B, C, D-nya. Jawabannya yang ada nggak jawaban yang dibutuhin di jawaban ini. Kita analisa dulu kalimat ini. Kalimat ini sudah lengkap atau belum gitu. Seperti di pelajaran sebelumnya, kita harus tahu bahwa the first American novelist ini adalah sebuah noun. Subjek, yakni frasa, noun phrase. Novelistnya ini adalah noun utamanya. Dari the sampai American ini adalah premodifiernya. Inilah subjek, lalu di sini bukan predikat, have-nya karena ada to, lalu a major impact on world literature. Berarti blanknya di sini nggak ada predikat ya guys. Maka di sini harus langsung predikat. Predikatnya siapa? Predikatnya si subjek the first American novelist. Berapa subjeknya? 1. Maka cari yang langsung ada predikat dan 1 to be-nya ya. Ke predikatnya 1. Yang A ini kita lihat, yang A ini ada predikat memang was, tapi dia kelebihan who. Yang B ini ada was, tapi kelebihan subjek, James Fenimore Cooper. Yang C ini juga kelebihan subjek it, yang jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Langsung was James Fenimore. Jadi gitu guys. Caranya have ini jangan ketipu, jangan anggap dia predikat karena ada to di depannya ya. Jadi to infinitive. Oke, berikutnya. Soal berikutnya kita lihat blank. Important railroad tunnel in the United States was cut through the Hoosick Mountains in Massachusetts. Seperti biasa cari subjek predikatnya, cepat saja cari subjek predikatnya. Gini, kalau nggak tahu mana subjeknya, teman-teman bisa langsung cari predikatnya dulu. Ada nggak predikatnya? Ada ya, predikatnya was. Karena predikatnya was, maka sebelum was adalah subjek. Pasti itu adalah subjek. Kita lihat mulai dari United States, ini ada preposisi, bukan dia. Important railroad tunnel. Oke, ini boleh jadi subjek ya, boleh jadi noun karena noun boleh jadi subjek. Lalu berarti di sini hanya butuh pelengkap dari subjek ini aja ya, pelengkap dari noun phrase ini, maka butuh rangkaian adjektif gitu. Maka jawabannya adalah yang C, the first. Yang A ini adverse malah salah. Kenapa? Karena ada at di depannya. At itu adalah preposisi, karena dia preposisi maka gugurlah rangkaian frasa bendanya sebagai subjek ya, dia hanya jadi keterangan saja. Yang B itu kelebihan subjek. Yang D itu juga ada connector as the first of. Bisa jadi connector juga sih, bisa jadi preposisi juga ya. Oke, gitu guys soal nomor 2. Kita langsung masuk ke latihan soal berikutnya. Let's check it out. Alright, generally, blank in the valleys and foothills of the Pacific Coast Ranges. Kita lihat ya. Kita lihat dulu generally ini adverb, cuekin aja jadi lalu blank, ada in the valleys and the foothills of the Pacific Coast Ranges. Ini nggak ada subjek ya. In the valleys ini benar preposisi guys, cuekin. Terus juga, oke, berarti ini kalimat nggak lengkap ya. Ini butuh subjek dan predikat gitu. Butuh subjek dan predikat. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Ya ini, the California poppy, ini subjeknya, predikat adalah grows ya. Present, simple present. Yang A-nya, the California poppy grown-nya adalah verb 3, do not forget. Kalau verb 3 itu nggak boleh jadi predikat kalau dia hanya muncul sendiri ya, tanpa ada auxiliary have, has, had, or to be ya. Yang B, the growth ini noun ya, the growth ini noun karena ada ciri-ciri the depannya guys. Lalu ini nggak ada predikat. Yang D, kehilangan grown the California poppy ya, ini kayak predikat lah ya, growing verb ini itu bukan predikat ya. Oke, so itu soal nomor 3. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Oke, when bats are at rest, blank hang upside down. Oke, kita lihat nih struktur kalimat ini ya. Ini ada konektor, perhatikan ada konektor when, lalu ada bats, ini adalah subjek plural, lalu ada predikat plural, lalu ada koma, ada blank. Ingat, kalimat itu harus SP, subjek predikat. Kalau misalnya dia ada rangkaian klausa lagi, maka ada anak klausanya namanya anak konektor subjek predikat. Dan kalau terbalik juga bisa ya, konektor subjek predikat, koma, maka di sini harus ada subjek predikat. Nah, intinya adalah yang ini guys, yang subjek predikat. Ya, bukan yang ini. Kenapa? Karena ini ditempel sama konektor, ya, konektor when. Oke, jadi kalau ada subjek predikat yang ditempel oleh konektor, maka mereka adalah anak kalimat. Dan anak kalimat itu akan selalu tergantung sama induknya, ya nggak?
Jadi nggak bisa anaknya hidup sendiri, harus ada ibunya. Sedangkan ibunya, inti kalimatnya itu bisa berdiri sendiri tanpa ada si konektor, tanpa si ini. Oke, jadi kita butuh subjek predikat ya. Subjek predikat. Tahu nggak perlu subjek predikat. Kenapa? Karena ini sudah ada predikat nih, verb 2 gitu ya. The hang ya. Verb 2 lagi. 1, hang ya. Hang itu bergantung artinya, verb 1. Oke. Jadi ini simple present ya. Berarti hanya butuh subjek. Jadi jawabannya adalah yang subjek. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A ya, they. Oke. Jadi itu dia. Konektor, subjek, predikat, koma berarti butuh subjek, di sini predikat. Hang itu predikat ya, verb 1, bergantung. Jadi ketika kalong, bisa kelelawar are at rest, mereka sedang istirahat. Mereka bergantung, upside down itu terbalik guys, terbalik yang kepala di bawah. Kalau kepala di bawah, kaki di atas namanya upside down. Terus kalau kebalik baju, inside out. Saya ulang lagi ya, inside out. Nah, inside out itu baju lu kebalik tuh, depan belakang. Tapi kalau upside down itu atas bawah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Blank 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 that the capital of South Carolina was moved from, apa nih bacanya nih? Kayak mana gue nggak tahu nih. Charleston to Columbia. Oke. Anyway, kita langsung fokus saja ke strukturnya ya. Kita lihat predikatnya dulu guys, cari predikatnya. Predikat. Ini dia, predikatnya was, berarti ini adalah subjek. Yang dari the capital of the South Carolina itu subjek. Lalu ada konektor. Nah, kalau ada konektor, subjek, predikat, maka ini adalah klausa ya, klausa anak kalimat karena ada konektor. Berarti sebelumnya harus berpola inti kalimat. Apa inti kalimat? Subjek, predikat. Nah, you silakan cari mana subjek, predikat, pilih jawabannya, kunci, dan langsung kita cek. Tara, it was. That's it. Jadi yang A salah karena nggak ada subjek. Ingat, ada in. In ini bukan ada preposisi ya. Kalau preposisi berarti bukan subjek. Yang B, the there was invert. Ini ya, nggak. Bukan, kita nggak butuh invert di sini. Yang C ini juga preposisi saja, hanya keterangan waktu. Yang D ini subjek predikat. Okay, we're gonna move on to the last question. Last question, although not as important as they once were, blank in North America. Oke, gini. Kita kayak pakai cara klasik ya, mana predikatnya? Predikatnya adalah were. Berarti were ini adalah predikat, subjeknya adalah yang they. Nah, subjek they ini berarti butuh di sini ada although konektor, subjek, predikat, berarti di sini harus subjek, predikat. Nah, cari di jawaban kosong ini subjek, predikat. Silakan kunci jawabannya dibaca. There are still railroad which are still, atau railroads are still, atau railroads still being ya. Cari yang subjek, predikat. Silakan cari. Oke, jawabannya adalah yang C. Selamat buat yang benar. Subjek adalah railroads, predikatnya are. Yang A ini invert, yang B ini kurang tepat ya. Jadi ini jadi seolah-olah dia jadi apa? Jadi positif, bukan itu jawabannya. Lalu yang D ini dia jadi railroads saja, nggak ada predikat. Nah, kalau kalian bingung apa itu positif, balik lagi ke materi skill 1 dan skill 2. Nanti gue kasih link YouTube-nya ya di deskripsi. Moga-moga itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Well, thank you so much for watching this video guys. Sukses selalu, belajar terus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sayang selalu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.